Oke, Smart Viewers, kembali lagi di Jurnal Binusian, dan di segmen Talk with Binusian kali ini kita sudah kedatangan Ibu Lely, bukan Bu Lely Sagita, tapi ada Ibu Lely Alfa Citra selaku Internship Center Manager. Halo Ibu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Akhirnya kita bertemu ya Ibu di sini. Gimana Bu rasanya duduk di sini sebagai narasumber? Biasanya sebagai MC. Iya, ini masih belajar ya. Nggak apa-apa ya, kita kan siapa aja bisa duduk di sini yang tadinya jadi MC jadi narasum gitu, bentar sebaliknya ya Bu. Siap. Oke, nah di segmen Talk with Binusian kali ini kita pengen ngebahas soal salah satu program yang sangat-sangat diunggul-unggulkan sama Binus. Ya, kita sering dengar mungkin 3+1 atau magang ya, pengen bahas soal enrichment-nya gitu. Nah Bu, aku pengen tahu nih sebetulnya boleh nggak sih dijelasin dulu Bu konsep dan juga tujuan dari program internship Binus University ini seperti apa? Konsep ya, oke. Mungkin saya mulai dari enrichment-nya ya. Yeah. Enrichment, kalau tadi Viana sebutkan 3+1. Yes. Ya, jadi memang secara konsep sejak program itu dari 2014 ya, program enrichment ini. Jadi semenjak mulai diselenggarakan program enrichment ini, memang kita secara konsep pengen mahasiswa Binus itu mendapatkan pembelajaran di luar kampus. Jadi nggak hanya melulu dari dalam kampus, dari teori, dari dosen di dalam kampus, tapi juga dari lingkungan yang memang real, dari dunia yang real gitu ya. Nah, enrichment itu sendiri kan kalau mungkin teman-teman juga ketahui dalam 1 tahun programnya itu bisa memilih 7 pilihan track ya. Nah, jadi dari 7 pilihan itu memang saat ini track internship masih menjadi pilihan yang terfavorit. Iya sih, benar-benar karena menurut aku pun juga dulu waktu kuliah magang tuh 2017 pun aku milihnya internship karena kayaknya yang paling relate, yang paling gampang. Gampang bukan dalam arti ya apa namanya disepelekan, enggak, tapi menurut aku tuh jadi peluang memang sih untuk tahu dunia kerja tuh seperti apa. Tapi itu review dari aku. Nah, aku pengen nanya lagi sama Bu Lely nih, kira-kira strategi apa sih yang sudah dijalankan oleh Internship Center untuk juga bisa menjembatani mahasiswa dengan dunia industri gitu? Ya, kalau ngomong menjembatani, sebenarnya memang ini karena kan kita bicara mahasiswa ya, mahasiswa masih belum paham di luar seperti apa gitu. Jadi memang Binus University itu ketika merancang program ini kita mencoba membuat satu mempersiapkan gitu ya untuk mahasiswa. Jadi kalau tadi disebutnya menjembatani, tentunya pertama kita siapkan dulu channel-channelnya gitu ya. Jadi kalau magang tentunya ada mitra industrinya di mana mahasiswa bisa berpraktek magang atau internship gitu. Jadi yang pertama kita menjalin hubungan, menjalin relation sama dunia industri dengan company yang harapannya bisa menyediakan lowongan internship bagi mahasiswa. Kemudian tentunya ada internal coordination juga ya. Jadi kami di Internship Center juga bersama-sama dengan tim di jurusan kita mencari nih gitu ya, dan juga kita mengkurasi nih job posisi yang memang bisa nanti yang tadi kalau kamu sebutkan relate gitu ya. Nah, kita memang selalu menjaga bagaimana supaya posisi magang mahasiswa itu nggak keluar jalur dari bidang studi atau bidang ilmu yang sedang dia tempuh. Supaya apa? Supaya bisa mendalami ilmunya gitu untuk praktek di industri, di dunia profesionalnya seperti apa. Dan juga jembatan lain gitu yang kita coba buat adalah kita buat program-program pembekalan buat mahasiswa. Jadi kita sebut katakanlah career readiness program atau career preparation program, di mana mahasiswa kita coba bekali dengan beberapa biasanya bentuknya seminar, workshop gitu ya, untuk kita berikan pembekalan gimana nih etika kerja, dunia profesional gitu ya, adaptability dan seterusnya gitu. Dan tentunya juga ada event-event yang kita selenggarakan gitu ya untuk bisa mempertemukan antara mahasiswa sama company. Contohnya kita bikin ada internship expo gitu ya, internship connect dan seterusnya. Oke, kalau tadi untuk program yang persiapan magangnya sendiri tadi aku pengen tanya, sebetulnya itu masuk ke dalam mata kuliah nggak sih Bu? Enggak? Atau itu sebetulnya bisa diikuti sama seluruh mahasiswa mungkin dalam bentuk seminar kayak contohnya misalkan dapat SAT atau itu memang ada dalam mata kuliah Bu? Kira-kira gimana Bu kalau itu? Mau dijadiin mata kuliah nggak ya? Salah nih aku ngomong. Saat ini belum ya, saya bicara belum nih ya, kita lagi mengkaji karena pertama ini programnya kita buat memang secara berkala, terus menerus gitu ya, dan selalu melibatkan juga industri. Jadi ada expert-expert dari industri
yang merupakan narasumber biasa kita undang untuk bisa bicara langsung mengenai praktis di dunia industri, di company-nya gitu ya, untuk langsung bisa sharing ke mahasiswa sebagai insight, sebagai wawasan buat mahasiswa. Nah, dari situ kita buka, jadi tidak hanya untuk mahasiswa golongan tertentu atau yang nanti mau enrichment, tapi even dari semester 1 mereka udah bisa, oh ada nih kegiatan ini, itu terbuka untuk siapapun, all jurusan, all kampus biasanya. Dan semenjak COVID juga kan karena kita banyak virtual session gitu ya, jadi itu benar-benar open for everyone gitu. Nah, kalau kedepannya mau dijadikan mata kuliah, nanti tunggu update-nya ya. Oke, aduh, ini bisa karena kita pengen mahasiswa BINUS tuh dapat merata gitu ya, jadi bukan hanya yang berminat join lalu ikut dan mendapatkan benefit ini, tapi juga bisa merata buat semuanya. Oke, kayaknya nih segmen ini cocoknya untuk mahasiswa semester 5 yang menuju magang itu ya Bu ya. Nah ini kayaknya perlu kalian tahu nih. Kalau ngomongin soal keterampilan, kira-kira Bu apa aja sih atau keterampilan seperti apa yang paling dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja? Dan kira-kira dari internship center sendiri, gimana caranya untuk memastikan keterampilan itu bisa terasah selama 2 semester magang tersebut? Ya ini dari mungkin feedback ya dari company gitu ya, kemudian dari kan mahasiswa internship itu ada supervisor ya, seperti supervisor, saya supervisor. Nah jadi feedback yang kami dapat dari supervisors, dari company biasanya nih yang keterampilan yang memang paling dibutuhkan. Keterampilan banyak ya, BINUS juga punya BINUS Graduate Attribute dan seterusnya ya, soft skill gitu. Nah tapi yang paling dibutuhkan mungkin pertama communication. Karena kan nggak mungkin kita tanpa komunikasi ya. Gimana kita menyatukan ide gitu kan ya, menyampaikan ide, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita gitu ya, pasti komunikasi. Kemudian yang kedua adalah mungkin ke arahnya problem solving. Jadi kan kita diberikan project ya di company, diberikan tugas gitu, dan itu challenge ya buat mahasiswa. Gimana nih cara menyelesaikannya? Trik-trik apa yang mungkin mereka perlu lakukan untuk bisa menjalankan ini? Yang ketiga, ini juga penting, adaptability. Mahasiswa ini ketika masuk ke dunia magang, dunia industri, ini dunia baru gitu ya. Nah, jadi adaptability ini banyak yang shock ya, culture shock mungkin kita bisa sebut gitu. Jadi ini juga salah satu keterampilan yang perlu dipersiapkan. Dan yang terakhir mungkin kalau saya boleh rangkum gitu ya, lebih ke etika bekerja dan profesionalisme. Karena tadi ya masuk ke dunia kerja, lingkungannya sudah beda dan this is the real working world gitu ya. Bukan lagi kampus yang bisa asal coba-coba gitu ya. Salah ya udah nanti bisa lagi terus. Tapi karena profesional, kalaupun salah harus seperti apa menyikapinya dan seterusnya. Jadi ada etika-etika di sana. Oke. Sebetulnya semuanya itu ya aku bisa bilang mungkin kalau dibilang basic manner sebetulnya enggak juga, tapi itu sebetulnya hal yang perlu kita pegang dari awal lah, sebetulnya komunikasi, problem solving, adaptasi gitu-gitu. Aku waktu sedikit cerita waktu yang liputan HR Tech Summit itu juga Pak Johan sempat bilang kalau misalnya salah satu yang menjadi adaptasi mahasiswa itu adalah susah bangun pagi, sesimpel itu ya kan. Untuk magang itu karena kan yang biasanya mungkin kalau kelas kan ada yang jam 11, jam 1 yang kan nggak misalnya jadwal udah terjadwal lah gitu, ada yang siang dan lain, tiba-tiba 9 to 5 dia harus bangun dari jam berapa kayak gitu-gitu. Ternyata standby all day gitu ya. Iya bener gitu. Tadi bener juga kata Bu Lili kalau misalnya profesional ya nggak bisa seenaknya, kayak contohnya nggak bisa titip absen ya guys. Gitu-gitu. Bener banget ya. Oke. Nah terus Bu, gimana nih kira-kira BINUS itu bisa memastikan pengalaman magang tadi yang mungkin udah ada modalnya, tapi setelah mereka terjun langsung itu pelajarannya itu bisa benar-benar dia terapkan gitu, bukan cuma udah lewat udah selesai magang ya udah gue jadi mahasiswa yang biasa lagi gitu. Menurut Ibu supaya mereka bisa memegang attitude itu gimana Bu? Ketika sudah menjalani program magang itu biasanya, apalagi itu kan nggak sebentar ya. Mungkin dibilang sebentar ya sebentar, tapi tidak juga gitu ya. 4-6 bulan, bahkan ada yang 12 bulan. Jadi harapannya ini bukan sekedar lewat saja, tapi bisa menjadi satu pembelajaran profesional yang memberi makna gitu ya buat teman-teman mahasiswa semua. Jadi prosesnya pun yang dilewati kan juga nggak gampang ya. Ada seleksi gitu, yang pasti akan teringat-ingat gitu. Aduh seberapa susahnya nih gue masuk ke situ gitu ya, panjang gitu, menunggu ini, menunggu itu gitu. Tes ini, tes itu dan seterusnya. Ketika menjalani pun pasti juga banyak
apa ya, challenge-challenge yang akan membekas. Nah, harapannya ini bukan cuma jadi formalitas akademik gitu ya, tapi bisa menjadi added value. Jadi dengan menjalani proses gitu ya, teman-teman mahasiswa bisa mendapatkan kesan dan mendapatkan apa ya, pembelajaran, lesson learn lah ya dari situ. Harapannya nantinya ketika sudah melewati, kan tadi dibilangnya udah selesai gitu ya, tapi sebenarnya teman-teman kan juga, oh ya satu lagi, teman-teman kan juga ketika menjalani proses itu ada assignment gitu ya, ada merefleksikan apa sih skill-skill yang saya sudah asah di dalam program ini, kemudian dari semua logbook laporan dan yang dibuat itu kan juga merupakan satu refleksi ya. Iya benar. Jadi harapannya sih itu ketika teman-teman menuliskan itu kan oke, saya this is what I've done gitu ya. Ini portfolio saya loh gitu kan. Saya sudah sanggup melakukan A, B, C seterusnya. Jadi nggak lewat gitu aja sih. Pasti ada sesuatu yang oke, ini achievement buat saya. Ini portfolio saya. Jadi ya harapannya ya gitu ya. Tidak hanya lewat tapi added value buat teman-teman semua. Oke, Bu. Terus harapannya apa nih dari Bu Lely untuk para mahasiswa yang bisa bersaing gitu? Maksudnya harapan kepada para mahasiswa agar mereka semua bisa menghadapi persaingan sumber daya manusia di 5 tahun ke depan. Apalagi banyak ya era AI sekarang gitu kan, dan segala macam teknologinya. Kira-kira menurut Ibu gimana harapannya, Bu? Harapannya sih sebenarnya teman-teman BINUS ini hebat-hebat. Dari kenapa saya bisa bilang ini, karena saya menyaksikan perjalanan, saya menyaksikan juga feedback dari company yang menjadi mitra gitu ya. Review, evaluasi, cakep. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kedepannya teman-teman modal kalian itu besar sekali gitu. Yang penting adalah bagaimana keep up with apa ya, mungkin with the trend gitu ya, with the technology, sehingga nanti ketika kedepannya semakin siap gitu. Modal yang teman-teman punya itu udah bagus, fondasinya sudah kuat gitu ya. Jadi untuk kedepannya harapannya ya bisa menjadi lebih kompetitif gitu ya. Iya. Oke, dijaga ya untuk teman-teman semuanya untuk review baik dari perusahaan terhadap BINUS University. Bu Lely, thank you ya atas waktunya ya, Bu ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Iya, semoga teman-teman nanti juga semakin bisa mendapatkan insight ya untuk bisa perform dengan makin baik lagi. Amin. Oke, Smart Voice jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal BINUS.